Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya Siti Munawwaroh SPDI dari SD 1 Kalioso, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Kudus. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Pangarso Yuli Atmoko SPD, dan juga Bapak Pengajar Praktik kami, yaitu Bapak Eko Nurbudi MPD. Tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di SD atau lingkungan lain. Untuk panduan pertanyaan wawancara, di sini ada 8. Yang pertama, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kemudian yang ketiga, langkah-langkah seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata cara dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kemudian yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut adalah wawancara dengan dua pimpinan atau kepala sekolah dengan instansi yang berbeda. Untuk wawancara pertama, yaitu dengan Kepala Sekolah SD 1 Kalioso Undaan bersama Bapak Muhammad Arif Setiawan SPD SD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh SPDI, merupakan guru pendidikan agama Islam di SD 1 Kalioso Undaan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah di mana saya bekerja, yaitu di SD 1 Kalioso Undaan. Di sini sudah hadir yaitu beliau Bapak Muhammad Arif Setiawan SPD SD. Dimohon untuk memperkenalkan diri Pak sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan SPD SD. Jabatan saya di sini sebagai Kepala Sekolah SD 1 Kalioso, yaitu mulai definitif tahun 2022. Dan saya akan membantu yaitu CGP angkatan 7, yaitu Bu Siti Munawwaroh SPDI, yang pada hari ini dengan tema yaitu tentang pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Pak Arif atas perkenalannya. Sebelum wawancara pagi hari ini saya mulai ya Pak, saya ingin menyapa Pak Arif dulu. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Ya, alhamdulillah baik, luar biasa, tetap semangat dan selalu ikhlas menjalankan kewajiban kita yaitu abdi negara.
dan memberikan pelayanan yang paling terbaik di SD Satu Kalijoso. Alhamdulillah Bapak Arif dan Pak pagi hari ini tetap semangat. Di sini saya akan mewawancari Bapak ya terkait dengan pengambilan keputusan. Tentunya di sebuah instansi pendidikan itu tidak terlepas dari apa yang namanya bima etika, yaitu ketika ada kasus-kasus yang dalam pengambilan keputusannya itu bertentangan, baik itu benar melawan benar ataupun benar melawan salah. Di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bersifat moral. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang pertanyaan itu sulit untuk kita jawab. Mau tidak mau yang namanya tentang dilema itu pasti kita harus mengidentifikasi dulu bagaimana permasalahannya dan kita cari yaitu solusi yang terbaik, yang mau nggak mau itu harus disepakati bersama dan menjadikan suatu keputusan yang benar-benar itu bisa diterima semuanya. Ya, baik. Mungkin Bapak Arif bisa cerita sedikit kira-kira di SD 1 Kalijoso Undakan ini adakah kasus yang mengarah pada dilema etika, Pak? Mungkin bisa cerita sedikit. Alhamdulillah untuk di tempat kerja kita tercinta ini sampai sekarang ketika saya menjadi kepala sekolah itu memang tidak ada, tapi di instansi yang lain pernah kami diceritakan dilema seperti itu. Memang kita harus berhati-hati mengidentifikasi masalah, terus kita observasi melihat di lapangan atau di kejadian bagaimana masalah itu terjadi, dan kita harus berhati-hati juga untuk menentukan bagaimana pemecahan masalahnya. Karena apa? Itu sangat dilema sekali dan menyentuh yang namanya adalah perasaan seseorang. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati untuk menentukan masalah tersebut. Dan solusinya ya kita harus jeli mengidentifikasi masalah karena itu terkait dengan etika. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian ini tadi Bapak menjelaskan bahwa belum menjumpai kasus dilema etika ya Pak. Jikalau Pak Arif kok suatu saat akan menghadapi kasus dilema etika ataupun bersifat moral, kira-kira untuk pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang di mana kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Yang pertama yaitu kita melihat bagaimana permasalahan itu sifatnya urgent atau bagaimana. Jadi di kasus dilema itu kita harus benar-benar melibatkan yang namanya saksi. Kita lihat dulu, kita tidak gegabah mengambil keputusan, kita identifikasi secara benar-benar permasalahan itu endingnya bagaimana, dan itu sifatnya harus kita selesaikan sekarang atau butuh waktu. Karena yang namanya permasalahan itu tidak semudah kita menyelesaikan soal yang dialami anak-anak. Jadi kita harus benar-benar mengumpulkan fakta dan kita mencari solusi yang terbaik bersama-sama biar dari salah satu yang terlibat itu bisa legowo dan bisa menerima apa yang menjadi keputusan kita bersama. Jadi ya kita harus tepat sesuai dengan sasaran yang kita capai. Berarti itu tadi bisa dikatakan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil ketika mengambil sebuah keputusan seperti itu ya Bapak. Selanjutnya hal apa saja yang Bapak anggap efektif ketika pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ada? Ya kita lihat lagi tentunya dengan berbagai narasumber bagaimana kejadian itu, siapa saja yang terlibat, kita telah satu persatu
tidak menyudutkan seseorang dan tidak begitu percaya dengan seseorang sebelum ada saksi dan bukti yang valid. Kalau kita sudah menentukan bukti yang valid, baru kita bisa memutuskan permasalahan itu bagaimana langkah terbaiknya, biar kita sama-sama menerima. Baik Pak, berarti ada upaya untuk mencari benar atau salahnya ya seperti itu ya Bapak. Kemudian juga melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan ini memang harus lebih hati-hati supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Jadi supaya pengambilan keputusan lebih tepat seperti itu. Adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika dalam pengambilan keputusan terkait kasus di lembaga etika? Ya, dalam mengambil keputusan tentunya pasti ada tantangan. Karena apa? Belum tentu yang kita anggap baik itu diterima orang lain juga baik. Makanya kita tetap hati-hati, karena etika itu endingnya juga kepada perasaan. Jadi ya kita harus begitu jeli, begitu teliti kita untuk memutuskan sesuatu. Jadi saya tadi ya, berarti kesimpulannya untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus-kasus jika suatu saat nanti kok terjadi seperti itu Bapak, adakah jadwal atau tata cara untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, kita tidak usah menentukan jadwal, kita fleksibel saja. Yang harus kita selesaikan lebih utama yang mana, karena kita melihat sifat dilema etika tersebut bagaimana yang lebih cepat, dan tentunya kita selalu hati-hati dalam menyikapi masalah tersebut. Kemudian adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya di SD1 Kalioso ini memang mengutamakan yang namanya gotong royong, mengutamakan kebersamaan. Jadi apapun itu masalahnya kita tetap menyelesaikan bersama, karena kita itu sudah termasuk satu keluarga. Jadi ada sesuatu sekecil apapun kita keputusannya bersama-sama dan berhati-hati mengumpulkan fakta-fakta yang memang benar-benar terjadi. Baik, untuk pihak-pihak yang terlibat mungkin Bapak bisa menjelaskan mungkin terkait pembelajaran, mungkin yang dilibatkan nanti siapa saja. Kalau di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, tentunya yang kita libatkan adalah wali kelas tersebut, dan kita juga meminta dari pendapat Bapak Ibu guru yang senior dan juga yang baru. Tentunya nanti kita simpulkan bersama bagaimana suatu permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan hati-hati dan diterima dengan senang, dan permasalahan itu menjadi suatu pembelajaran yang tidak akan terulang kembali. Karena apa? Kita mengutamakan yang namanya bersama. Jadi tidak ada rasa tersinggung atau sesuatu yang menyakiti dari perasaan tersebut. Untuk pertanyaan terakhir Bapak ya, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman panjenengan dalam pengambilan keputusan di lembaga etika ini? Untuk pengambilan keputusan dilema itu yang tentunya kami jaga dan kami laksanakan adalah kehati-hatian di dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu harus melibatkan banyak orang, dan kita di sini itu bekerja sebagai satu tim, tidak bisa kerja sendiri-sendiri, karena kita keluarga besar di satu Kalioso itu mengutamakan yang namanya kebersamaan dan gotong royong. Jadi apapun yang menjadi dilema tersebut kita harus pecahkan bersama dari hati ke hati, bukan langsung memvonis salah satu seseorang, karena pengumpulan fakta dan pendapat itu sangatlah penting untuk memutuskan sesuatu hal yang memang benar-benar harus kita selesaikan.
di institusi pendidikan, terutama di SD 1 Kaliasa ini. Mudah-mudahan Bapak dan juga guru-guru yang lain bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan melibatkan dan mengingatkan supaya tidak ada pihak yang dirugikan, baik diri sendiri maupun masyarakat ataupun mahasiswa kita sendiri. Seperti itu Bapak, terima kasih untuk wawancara di sini. Saya akhiri untuk wawancara pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Bapak Muhammad Arif Setiawan SPG. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara kedua yaitu dengan Kepala Sekolah dari SD 1 Karangrawa Undaan bersama Ibu Hidayatun Nur SPD SD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawara SPDI. Saya guru PAI di SD 1 Kaliasa Undaan, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari instansi SD 1 Karangrawa. Monggo Bu untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hidayatun SPD SD, unit kerja SD 1 Karangrawa. Silakan. Terima kasih ya Bu atas perkenalannya. Langsung saja, sebelum wawancara pada siang hari ini saya mulai, saya ingin menanyakan kabar Bu dulu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat, baik, sehingga bisa menemani saya dalam wawancara untuk pengambilan keputusan. Untuk yang pertama ya Bu, kita akan berbincang-bincang tentang kasus-kasus yang terjadi di instansi pendidikan, yaitu terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, menurut Bu Hid, untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu terkait dilema etika ataupun rujukan moral itu menurut Bu Hid seperti apa? Menurut kami bahwasanya untuk sudut pandang moral dan hukum itu bahwasanya apabila suatu kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu itu benar melawan yang salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut dikatakan sebagai dilema etika. Gitu. Baik, ya memang seperti itu. Saya juga berkesimpulan seperti itu. Memang untuk kasus dilema etika itu biasanya benar melawan benar seperti itu. Untuk yang rujukan moral itu benar melawan salah. Nah, untuk pengambilan keputusan di SD 1 Karangrawa ini kan biasanya mungkin terjadi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, juga atau sama-sama mengandung dalam kebajikan. Nah, untuk menjalankan pengambilan keputusan di SD 1 Karangrawa itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk pengambilan keputusan itu yang pertama tentunya kami harus mengidentifikasi kasus tersebut dari sudut pandang wali murid, murid itu sendiri, guru maupun komite atau pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Kemudian tentunya kita harus menimbang secara matang setiap pengambilan keputusan, apakah keputusan tersebut mungkin bisa benar ataupun salah. Yang pasti kita utamakan itu benar dan tidak merugikan anak-anak didik kita. Demikian. Kemudian untuk pengambilan keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedur yang berkolaborasi dengan teman-teman yang biasanya dilakukan?
Ya, selama ini yang kami lakukan dalam pengambilan keputusan itu selalu ada prosedurnya ya, mulai dari awal kita mungkin manggil orang tua, kita berdiskusi dengan warga sekolah, yaitu diantaranya ada guru, ada siswa itu sendiri, ada orang tua juga dari komite. Baru kita membuat beberapa solusi. Dari solusi tersebut tentunya kita memperhatikan sudut pandang dari setiap solusi yang diambil. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama, keputusan tersebut itu tentunya harus sesuai dengan peraturan norma yang berlaku, mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut tentunya harus bermanfaat bagi banyak orang dan berjangka panjang. Terus sharingnya ya. Kemudian adakah tantangan yang terjadi ketika dalam pengambilan keputusan tersebut terkait dengan kasus di bidang etika? Iya, tentunya pasti ada tantangannya karena setiap kita mengambil keputusan apapun itu pasti ada pihak-pihak yang merasa kurang diuntungkan. Ya, salah satunya kritikan dari wali murid, mungkin juga murid bisa sedih, ataupun dari komite. Dari hal tersebut yang kami lakukan, kita harus tetap konsisten apa yang menjadi keputusan kita, sehingga apa itu program dari yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian adakah jadwal atau target manakala ketika mungkin dalam penyelesaian kasus-kasus terkait dilema etika? Jadwalnya mungkin tentu kita ada jadwalnya, prosedurnya secara terstruktur. Terus untuk pengambilan keputusan mungkin ada yang dilibatkan seseorang ataupun faktor-faktor yang bisa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan ya, dalam pengambilan keputusan ini tidak dari saya sendiri, tentunya tetap selalu kita mengedepankan keputusan bersama, berarti kita rapatkan bersama-sama dengan wali murid, komite, dan pihak-pihak terkait dengan pendidikan. Berarti melibatkan semua pihak ya Bu, mulai dari komite, wali murid, bahkan guru kelasnya sendiri. Nah, dari apa yang Bu sampaikan semuanya tadi, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang ketika mengambil keputusan terkait dilema etika tadi Bu? Iya, dari semua hal tersebut dapat kami petik, yaitu yang pembelajarannya pertama, bahwasanya di setiap kita melakukan keputusan itu harus lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan yang akhirnya dapat dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan baik. Demikian wawancara saya dengan Bu Hit terkait dengan pengambilan keputusan. Semoga saya nantinya bisa juga mengaplikasikan apa yang Bu Hit sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Hit atas sharing-sharingnya. Semoga nanti kita lain kali bisa sharing-sharing seperti ini lagi ya Bu Hit, karena saya memang butuh menimba ilmu yang banyak dari kepala sekolah seperti Bu Hit yang bisa menjadi tauladan bagi saya. Demikian wawancara saya pada siang hari ini. Saya akhiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan dua pimpinan atau kepala sekolah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut?
pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pemimpin yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan antara lain yang pertama, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder ataupun wali murid. Kemudian yang kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Kemudian yang nomor tiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 4 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan juga investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil itu berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Selanjutnya, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara, memang ada beberapa hal yang sama, antara lain yang pertama, dalam tahapan identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-faktanya dan juga pengambilan keputusan itu melalui alternatif-alternatif solusi. Kemudian yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, akan tetapi telah ditimbang secara matang. Kemudian perbedaan hasil wawancara dari dua pimpinan itu yang pertama, kalau pemimpin yang pertama itu menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan, sedangkan pemimpin yang kedua juga menganalisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan, akan tetapi di sini lebih detail lagi yaitu mengedepankan identifikasi uji benar salah, mencari data yang relevan, mengambil keputusan dan juga melakukan refleksi. Jadi analisis saya di sini adalah yang lebih menonjol itu adalah ketika wawancara dengan pemimpin kedua karena sudah sesuai dalam pengambilan keputusan seperti langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang ada di modul 3.1. Selanjutnya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Nah, untuk rencana ke depan, para pemimpin jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta melakukan refleksi dan juga evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut.